Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yuda. Bagaimana kabar Pak Yuda hari ini? Baik Pak Yuda, Alhamdulillah sebelum baik memulai Bu. kegiatan coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachingnya nanti. Namun, sebelum memulai kegiatan coaching, saya ingin menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi ini, Pak. Yaitu yang pertama, nanti saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Pak Yuda menerapkan prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Yuda juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya poin yang paling penting adalah saya akan mengamati bagaimana Pak Yuda itu menerapkan alur tirta yang dimulai dari Pak Yuda menerapkan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Nah, hal itulah yang akan menjadi rubrik acuan dalam penilaian coaching nanti. Bagaimana Pak Yuda, bisa dipahami? Iya Bu, saya paham Bu. Oke, berikutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yuda. Boleh ya Pak? Ya itu boleh Bu. Oke, baik. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Uh, Rencana Bu, jadi yang saya kembangkan Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Yuda. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Kompetisi yang spesifik yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif supaya bisa menjadi potensi coaching saya dan melakukan solusinya. Oke, baik Pak Yuda, benar sekali bahwa mendengarkan aktif adalah kunci untuk menggali potensi. Selanjutnya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Pak Yuda tuju? Yang indikator apa yang Yuda harapkan ya, bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan aktivitas untuk kemudian bisa menjadi ide saya Bu, dapat menemukan solusi dari masalah yang sendiri Bu. Oke, baik sekali Pak Yuda. Semoga dari indikator yang Pak Yuda sampaikan tadi dan prosesnya nanti tentunya dengan alur tirta untuk bisa menggali potensi dari coachingnya ya Pak, itu bisa tergali dengan maksimal. Baik Pak Yuda, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Setelah ini, silakan Pak Yuda memulai kegiatan coaching dengan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Sudah siap Pak Yuda? Terima kasih kesempatannya Bu. Ya, baik Pak Yuda, semangat. Silakan dimulai. Bu Dia, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Tapi belakangan ini saya merasa tidak yakin dengan diri saya, Pak, sekarang ini. Mengapa bisa begitu Bu Dia? Bisa diceritakan sedikit tentang situasi yang sedang Ibu Dia rasakan saat ini Bu? Jadi saya ini sering merasa ragu dalam mengambil keputusan, Pak, terutama dalam pekerjaan saya dan merasa kurang percaya diri untuk tampil berbicara di depan umum, Pak. Oh begitu. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi tersebut agar Ibu yang lebih percaya diri dalam mengambil keputusan Bu? Saya mencoba untuk berbicara dengan teman-teman, Pak, yang mendukung, kemudian mencari referensi,
untuk setiap permasalahan yang sama atau mirip dengan yang sedang saya hadapi, Pak. Uh, Kaget dulu ya. Foto-foto suara Pak itu tuh. Kaget ngulang. Kita berhenti ke dulu. Saya dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Tapi belakangan ini saya sering merasa tidak yakin dengan diri saya, Pak. Mengapa bisa begitu, Bu Widya? Bisa diceritakan sedikit tentang situasi yang sedang Ibu Widya alami? Sekarang ini saya tuh sering merasa ragu, Pak, dalam mengambil keputusan, terutama dalam pekerjaan saya, dan saya merasa kurang percaya diri untuk tampil berbicara di depan umum. Oh, begitu. Lalu apa yang sudah Ibu Widya lakukan untuk mengatasi hal tersebut agar Bu Widya lebih percaya diri dalam mengambil keputusan? Kalau selama ini saya mencoba untuk berbicara dengan teman-teman yang mendukung, mencari referensi untuk setiap permasalahan yang sama atau mirip dengan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Terdengar bagus sekali, Bu Widya. Lalu apa yang Ibu Widya pikirkan atau rasakan pada saat berbicara di depan umum? Ini Pak, saya ini sering merasa tegang, kemudian juga sering berpikir bahwa apa yang saya tampilkan itu selalu salah. Baik, Bu. Menurut Bu Widya, apa yang menyebabkan perasaan tersebut timbul? Ya mungkin saya kurang banyak pengalaman dan sering berasumsi negatif, kemudian berpikir negatif sebelum melakukan hal-hal kegiatan apapun gitu, Pak. Nah, sekarang menurut Bu Widya, dari hal tersebut, kira-kira adakah hal yang memotivasi Bu Widya atau apa yang bisa Ibu lakukan agar lebih yakin lagi dengan diri Bu Widya sendiri? Gini Pak, saya tuh merasa termotivasi ketika mendengarkan cerita-cerita dari orang lain yang sudah berhasil, kemudian mungkin lebih banyak berlatih lagi dalam hal berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Mungkin juga saya harus lebih percaya diri dan berani dalam mengambil sebuah keputusan. Wah, bagus sekali Bu Widya. Apakah ada orang lain yang dapat memberikan umpan balik yang Ibu percaya ketika melakukan hal-hal tersebut, Bu? Ya ada Pak, saya bisa meminta bantuan orang terdekat saya seperti suami saya, kemudian keluarga saya, ataupun rekan guru yang ada di tempat saya mengajar Pak. Wah, bagus sekali Bu Widya. Bu Widya bisa meminta bantuan orang-orang yang Bu Widya percaya untuk memberikan perspektif yang berharga. Selanjutnya, langkah apa yang akan Ibu ambil untuk mengatasi hal ini, Ibu? Saya akan mulai mencari cerita-cerita inspiratif, Pak, dan banyak berlatih dalam hal komunikasi, kemudian gaya bicara saya, agar saya lebih percaya diri dalam melakukan hal-hal tersebut. Saya juga akan mencoba mendengar perspektif dari orang lain dalam memberikan umpan balik, Pak. Wah, itu langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Jadi, Bu Widya akan mulai mencari cerita inspiratif, banyak berlatih, dan mendengarkan perspektif dari orang lain. Dengan konsisten dalam menjalankan rencana ini, saya yakin Ibu Widya nantinya
akan lebih percaya diri lagi dalam mengambil keputusan dan berbicara di depan orang banyak. Semoga kedepannya Bu Widya menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Baiklah Bu Widya. Apakah ada hal yang ingin Ibu tambahkan? Tidak ada Pak, sudah cukup kayaknya. Dari pembicaraan kita ini, apa yang bisa Ibu Widya ambil dan Ibu simpulkan? Jadi saya untuk membuat saya lebih percaya diri, saya harus mendengarkan atau melihat cerita-cerita yang inspiratif, kemudian lebih sering melakukan refleksi diri, kemudian meminta dukungan pada suami, keluarga, dan rekan-rekan sejawat, Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Widya sudah mau berbagi cerita dengan saya. Iya, terima kasih juga Pak sudah menginspirasi saya. Sama-sama Bu Widya, sampai ketemu kembali dengan motivasi tinggi di dalam penyampaian di depan umum Bu Widya ya. Ya, mohon maaf Yuda mau menanya perasaan Bu Widya setelah hari ini. Bagaimana Bu perasaan? Alhamdulillah saya sudah merasa lega sekali Pak dengan solusi yang sudah saya temukan, bimbingan dan arahan Bapak. Saya merasa senang sekali. Awalnya saya tidak percaya diri, tapi saya sudah meyakinkan diri saya bahwa saya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Itu saja Pak, terima kasih. Alhamdulillah, semoga bisa mengaplikaasikan ini dan tentunya menjadi guru inspiratif bagi dunia pendidikan atau sejawatnya. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama Pak. Oke, baik Pak Yuda, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Yuda dengan coachingnya ya. Proses coachingnya sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak Yuda? Tentu boleh Bu. Oke, baik Pak Yuda. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Untuk tadi adalah sudah mendapatkan proses aktif dan mengoptimalkan proses coaching dan indikator ketercapaian Bu yang sudah saya terapkan tadi adalah menunjukkan pertanyaan yang berbobot kepada. Oke, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sesuai dengan catatan saya. Jadi Pak Yuda sudah menerapkan prinsip kemitraan, terbukti dari ketika mengobrol dengan coachingnya, sudah setara, tidak ada perbedaan secara strata. Kemudian Pak Yuda sudah menerapkan prinsip kreatif, di mana Pak Yuda sudah berusaha menggali potensi dari coachingnya untuk mengeluarkan ide-idenya dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya sehingga si coach menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dari jawaban-jawaban yang coach keluarkan. Dan juga yang paling penting, Pak Yuda juga sudah berusaha untuk menerapkan alur Tirta ya Pak pada proses coachingnya tadi. Alhamdulillah, secara umum Pak Yuda sudah melaksanakan coaching dengan baik ya Pak, dan sangat luar biasa sekali. Baik, pertanyaan yang terakhir kepada Pak Yuda, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Yuda kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Rencana saya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah kehadiran saya bisa melakukan teknik stop agar saya lebih rileks untuk
kami dirinya. Oke, baiklah Pak Yuda, berarti kehadiran penuh menjadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi dan semoga dapat terlaksana. Dan saya harap Pak Yuda terus mempertajam kompetensi coachingnya dengan mempertajam lagi dengan menerapkan alur tirtanya ya Pak. Terima kasih Pak Yuda, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.